يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nah, kalau kita baca tentang kisah Yusha bin Nun dalam literatur, antum silakan baca ya. Di sini. Kisahnya menarik juga ya, bagaimana dia bersiap-siap kemudian dia perang. Kalau di sini disebutkan dia menaklukkan, membunuh 31 raja, satu kota, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya. Kalau dia masuk satu kota, dibunuh semuanya. Ribuan orang dibunuh, anak-anak, perempuan, orang tua. Ngeri juga kalau kita baca apa? Versinya Yosua dalam apa? Dalam Bible. Ngeri. Ya. Saya sebutkan ringkasannya aja. Ya. Seperti misalnya, dalam kitab Ulangan, bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Ini perintah Allah kepada Yosua. Dalam Ulangan 13 ayat 15, bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Semua sudah tumpas. Segala isinya dan apa? Hewannya. Bahkan disebutkan sebagian kota dibakar. Jadi agak ngeri juga kalau kita baca apa? Versi Yosua, versi apa? Bible. Allah alam. Kemudian dalam Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai dihabisin sama Yosua. Ini versi mereka. Dalam Yosua 8:24, segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengajar mereka. Dan sampai orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, tidak tersisa satu pun dari kota Ai. Ini salah satu kota yang diperangi oleh siapa? Yusha bin. Azan kah? Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya kalau kita lihat versi Yosua ya, bin Nun versi Bible, kita dapati menceritakan bagaimana ngeri, artinya semua dibunuh ya. Binatang dibunuh, laki-laki dibunuh, perempuan dibunuh, anak-anak dibunuh. Bahkan dalam Yosua 11:14, segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dirajah oleh orang Israel, maksudnya Bani Israel, pengikut Yosua. Tetapi manusia semuanya dibunuh. Mereka dibunuh dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka, itu semua dihabisi oleh Bani Israel. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Tidak ada yang ditinggal. Artinya semuanya apa? Anak, laki-laki, perempuan, orang tua, hewan-hewan semua dihabisi. Tentunya berbeda dengan kalau kita baca sejarah. Ini versi mereka ya. Aslinya kita nggak tahu ya. Kalau literatur Nabi Yosua dalam hadis tidak disebutkan gitu-gituan ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu dalam aturan jihad ada aturannya. Rasulullah melarang untuk membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh apa? Perempuan ya. Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh bunuh pendeta yang sedang beribadah, tidak ikut perang, tidak boleh. Ada aturannya. Tidak boleh merusak alam sebisa mungkin. Ya, jadi ada aturannya, ada adab-adab. Tidak boleh mencincang, ya. Apalagi hewan-hewan dibunuh, ngapain dibunuh hewan-hewan tersebut? Tidak ada. Jadi ada aturannya. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, saya ingin sampaikan, sering mereka mengatakan Al-Quran banyak ayat-ayat teroris, ini tuduhan sebagian mereka. Kita bilang kalau kamu mau cari-cari seperti itu, dalam Bible juga ada ayat-ayat yang bisa dituduh sebagai apa? Ini kan Nabi Yosua sedang berjihad atau tidak? Berjihad, dan mereka suka dengan nama Yosua. Makanya banyak mereka namanya siapa? Yosua. Di antaranya yang akhirnya dibunuh Sambo. Iya, katanya Allah alam. Tapi maksudnya mereka senang dengan apa? Yosua, karena Yosua seorang soleh dan juga apa? Pejuang, ya, pejuang. Jadi kalau bilang Al-Quran ada ayat-ayat teroris seperti faqtuluhum haitsu khuduhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatinya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Perangilah orang-orang kafir yang ada di setelah kalian, maksudnya orang-orang Romawi, dan keraslah terhadap mereka. Artinya ada ayat-ayat seperti itu. Nah, di Al-Quran ada ayat seperti itu dan ada tafsiran tentunya. Di Bible juga ada. Di Bible juga
Ada. Bahkan dalam Injil juga ada ya. Dalam Injil juga ada perkataan-perkataan Yesus atau Nabi Isa yang maknanya juga bisa seperti contoh ya. Dalam Lukas 12:51 kata Nabi Isa atau kata Yesus alaihissalam, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dalam Lukas 9:27, akan tapi semua seteruku ini yang berseteru denganku, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ada nas seperti itu juga dalam Injil, bukan cuma perjanjian lama, dalam Injil juga ada. Dalam Matius 10:34, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini ayat-ayat jihad bukan? Ayat jihad kalau kita mau. Intinya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ada ayat-ayat yang seperti itu. Kalau mereka bilang ada tafsirnya, kita bilang juga sama. Dalam Islam juga ada tafsirnya. Nabi SAW ayat itu turun kepada siapa? Turun kepada Nabi untuk memerangi orang-orang musyrikin Arab yang telah membunuh para sahabat. Membunuh para sahabat di Mekah, paham? Kemudian mereka tidak puas, mereka menyerang Nabi dalam perang Badar, paham? Mereka tidak puas, mereka menyerang lagi dalam perang apa? Uhud. Mereka tidak puas, mereka perang lagi dalam perang apa? Khandaq. Kemudian Nabi suruh perangi mereka, bunuh mereka. Ternyata Nabi maafkan tatkala Fatu Makkah, Nabi maafkan. Padahal boleh untuk bunuh mereka. Ketika mereka tunduk, mereka ngalah, Nabi maafkan. Makanya Nabi tidak pernah menyerang Habasyah. Kenapa? Karena Raja Habasyah punya jasa terhadap kaum muslimin. Yang diserang yang pernah menyerang terlebih dahulu. Musyrikin, Arab, kabilah-kabilah Badui, Persia yang pernah menyerang, Romawi yang pernah buat masalah, itu yang diserang oleh Nabi dan para sahabat setelahnya. Sementara Habasyah yang dekat tidak diserang karena punya jasa. Mau saya semua kalau mau bicara tafsir ada apa? Ada tafsirnya. Ya. Ada tafsirnya. Sementara kita lihat bagaimana, terus kita lihat bagaimana sejarah, kita sudah bahas tentang Khulafaur Rasyidin, bagaimana peperangan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, kita singgung. Bosnya mereka diberi pilihan, mau masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam selesai, saudara. Enggak masuk Islam bayar jizyah. Bayar jizyah sudah enggak ada perang. Kalian silakan, tapi ada setoran sebagai bentuk apa? Ketundukan. Ya. Sebagaimana orang Islam kalau kaya juga bayar apa? Bayar zakat. Kalian bayar upeti, enggak ada masalah. Kalau enggak perang, baru perang karena kalian menghalangi dakwah. Jadi bukan datang habisi, bukan datang apa? Habisi, enggak. Oleh karenanya tidak benar kalau kemudian segala terjadi pembunuhan, kemudian lantas dituduhkan kepada orang Islam pasti. Orang Islam, orang teroris. Kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang non-muslim, mereka tidak dikatakan dengan apa? Teroris ya. Saya lihat di Google ada yang nukil. Saya baca aja ya. Hitler, tahukah Anda tahu siapa dia? Dia seorang non-muslim, Nasrani. Tapi tidak ada yang bilang teroris Nasrani, enggak ada. Hitler bunuh berapa orang? Bunuh jutaan apa? Orang. Joseph Stalin yang disebut sebagai pemanju, dia membunuh 20 juta manusia, termasuk 14,5 juta mati kelaparan. Apakah dia muslim? Bukan. Mao Zedong, Cina, dia membunuh 14 sampai 20 juta orang. Apakah dia muslim? Bukan, tapi tidak dikatakan apa? Teroris. Dan macam-macam dia sebutkan. Embargo yang dilakukan oleh George Bush di Irak, 500 juta anak meninggal. Apa disebut George Bush teroris? Enggak. Perang dunia pertama, 17 orang mati yang dilakukan oleh non-muslim. Pernah disebut teroris? Enggak. Perang dunia kedua, 50 juta orang mati disebabkan non-muslim. Pernah disebut apa? Teroris? Enggak. Perang di Vietnam, lebih dari 5 juta orang mati. Pernah disebut teroris? Enggak. Perang Bosnia, Kosovo, lebih dari 500 ribu mati. Pernah disebut teroris? Enggak. Afghanistan, Irak, Palestina, Burma, meninggal begitu banyak. Dilakukan oleh non-muslim. Pernah disebut teroris? Enggak. Dan seterusnya. Ketika terjadi Selandia Baru, kaum muslimin dibunuh dengan sadis. Disebut teroris? Enggak. Jadi oleh karenanya, mau saya, kalau ada
kesalahan dari sebagian oknum kaum muslimin, itu bukan kesalahan Islam. Itu orang pemikirannya aneh, ngebom sana, ngebom sini, ngebom di misalnya di tempat ibadah ini, ngebom bawa anak ngebom, ini bukan ajaran apa? Islam. Tapi jangan salahkan apa? Islam ya. Jangan salahkan Islam. Sebagaimana di antara non muslim juga ada yang seperti itu, bahkan banyak, bahkan tadi juta-juta manusia apa? Meninggal dunia. Yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu muslim? Teroris bukan? Sama juga banyak yang mati. Jutaan manusia meninggal dunia. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya tidak tepat yang tuduhan-tuduhan dituduhkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun kalau terjadi peperangan, nanti akan kita bahas tentang penaklukan kota Mesir oleh Amr bin As. Bagaimana mereka senang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena sebelumnya mereka dikuasai Romawi dengan agama Nasara dan mereka tersiksa. Maka ketika datang Amr bin As, mereka senang hidup di kekuasaan kaum muslimin karena mereka mendapatkan keadilan yang selama ini mereka impikan. Sebagaimana sudah kita sebutin di Khalid bin Walid ketika menaklukkan sebagian kota, mereka senang. Karena selama ini mereka dizalimi oleh Romawi yang bukan muslim, yang bukan apa? Muslim. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain.